Perkara yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kembali bergulir. Hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang perdana banding atas perkara tersebut. Sidang banding dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan banding dari pihak yang mengajukan upaya hukum. Persidangan ini menjadi tahapan lanjutan setelah putusan pengadilan tingkat pertama. Baik pihak terdakwa maupun penuntut umum berpeluang menyampaikan argumentasi hukum sebagai dasar permohonan banding kepada majelis hakim. Ya, pemirsa, sidang perdana banding atas mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim digelar hari ini. Lantas seperti apa jalannya persidangan dan perkembangan terbaru terkait dengan kasus tersebut? Kita langsung bergabung dengan rekan Selena Utomo yang saat ini berada di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selena, seperti apa agenda sidang hari ini? Ya, Fajar dan juga pemirsa, dapat kami informasikan memang untuk persidangan dari kasus Nadiem Makarim ini terus berlangsung dan hingga hari ini memang masih dalam proses banding, yang dimana memang sudah selesai di pukul 11 tadi. Nadiem Makarim dan juga tim kuasa hukum beserta istri tercinta dan juga kerabat-kerabatnya sudah keluar dari ruang persidangan dan merasa persidangan kali ini berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan apa yang dia mau begitu. Dan pokok-pokok dari pembahasan yang tadi disidangkan adalah ada 3 poin, yaitu terkait dengan kerugian negara yang memang dinilai tidak ada. Yang kedua, kemudian tidak adanya konflik kepentingan. Dan yang terakhir adalah memang tidak ada konflik-konflik kepentingan yang di antara Nadiem Makarim dan juga pihak-pihak yang dipanggil di persidangan sebelumnya. Dan yang terakhir memang tidak ada unsur dari persengkokolan dari pihak-pihak terkait yang memang sudah dipanggil di pengadilan sebelumnya begitu, Fajar dan juga pemirsa. Namun untuk agenda lanjutan dari persidangan pembacaan hari ini adalah di tanggal 12 nanti akan dilakukan pemanggilan dari saksi-saksi yang berasal dari pihak Gotoh. Mungkin sementara itu, Fajar. Baik, tentu kita nantikan bagaimana kemudian jalannya sidang hari ini dan tentu kami tunggu kembali update-nya terkait dengan jalannya sidang di hari ini. Terima kasih Selena atas laporannya langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kementerian Hukum akan mempelajari keputusan MK yang memerintahkan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan dalam APBN. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menyebut putusan tersebut akan dianalisis terlebih dahulu oleh Kemenkum sebelum hasilnya disampaikan ke Presiden Prabowo. Ia pun memastikan pemerintah akan memberi kepastian hukum sebagai tindak lanjut atas putusan anggaran MBG tersebut. Sebelumnya MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait program MBG dan memerintahkan agar anggaran program tersebut dipisahkan dari pos anggaran pendidikan dalam penyusunan APBN pada tahun-tahun berikutnya. MK juga tegaskan bahwa MBG bukan merupakan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional mencopot 137 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di sejumlah daerah. Sanksi ini dijatuhkan kepada kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran mulai dari kasus keracunan makanan hingga dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan. Badan Gizi Nasional mencopot 137 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di sejumlah daerah sebagai bagian dari penegakan disiplin dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sanksi dijatuhkan kepada kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran mulai dari kasus keracunan makanan hingga dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan. Kepala BGN Sudaryono menegaskan BGN menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi membahayakan penerima manfaat maupun merugikan keuangan negara. Untuk memperkuat pengawasan, BGN tengah mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital yang memungkinkan proses operasional di setiap dapur MBG dipantau secara lebih sistematis. BGN juga akan meningkatkan transparansi penyelenggaraan program MBG dengan membuka akses informasi kepada orang tua, sekolah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, hingga pemerintah daerah.
Dan per hari ini ya saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 kepala dapur di seluruh Indonesia. Yang jelas kami zero toleran terhadap keracunan, zero toleran terhadap tindakan korupsi, hengki-pengki, ngantet uang dan lain-lain, itu kita zero toleran. Dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana ya trust is good tapi control is better. Langkah penegakan disiplin yang dibarengi penguatan sistem pengawasan dan keterbukaan informasi diharapkan dapat memperbaiki tata kelola program MBG, sekaligus meminimalkan risiko terulangnya kasus keracunan maupun penyimpangan dalam pengelolaan program. Pemirsa, setelah Peri Warjio mundur sebagai Gubernur Bank Indonesia, beredar kabar bahwa Bank Indonesia akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Isu tersebut memicu kekhawatiran bahwa BI akan dipaksa mencetak uang untuk membiayai proyek APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun angkat bicara. Siapa pucuk pimpinan Bank Indonesia pasca mundurnya Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia masih tanda tanya. Sejumlah nama ramai disebut, salah satunya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Isu santer lainnya yaitu soal status Bank Indonesia yang akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Namun Purbaya menilai kabar tersebut masih terlalu dini dan beresiko bagi stabilitas ekonomi saat ini. Jadi terlalu dini kalau kita kemungkinan besar juga berarti. Jadi gini, ketika keadaan seperti ini kurang baik merubah sistem yang ada. Jadi harus perbaikin kinerjanya kita semua itu. Kita lebih dekat dengan BI, OJK, LPS dan keuangan supaya kebijakannya lebih sinergis gitu aja. Itu yang dikejar mungkin. Sejarah mencatat status Bank Indonesia pernah setara kementerian di masa Orde Baru. Namun pada era reformasi, BI menjadi lembaga independen fokus bertugas menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sesuai undang-undang, BI bebas dari campur tangan pemerintah. Jika BI dibawa Kemenke, sejumlah pihak khawatir BI akan dipaksa mencetak uang untuk pembiayaan APBN. Dan pada ujungnya, nilai rupiah ambruk, inflasi melambung, dan Indonesia kehilangan kepercayaan investor. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah mempercepat penyusunan peraturan Presiden tata kelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Regulasi ini nantinya akan mengatur secara rinci model bisnis koperasi hingga mekanisme penyaluran barang hingga sampai ke masyarakat. Kementerian Koperasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait tengah merampungkan rancangan peraturan Presiden terkait operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Perpres ini ditargetkan segera rampung dalam waktu dekat dengan harapan dapat menjadi payung hukum dalam penyaluran barang subsidi, sembako hingga berbagai bantuan sosial dari pemerintah pusat melalui koperasi desa. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan draft Perpres tentang operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sedang dalam tahap finalisasi.